Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Luhulandari, dokter muda anestesi periode 15 Juni sampai 28 Juni 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shock hipovolemik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai shock. Shock itu merupakan gangguan sirkulasi yang diartikan sebagai kondisi yang tidak adekuatnya transport oksigen ke jaringan atau perfusi yang diakibatkan oleh gangguan hemodinamik. Jadi gangguan hemodinamik yang dimaksud adalah penurunan tahanan vaskuler sistemik, terutama di arteri, berkurangnya darah balik, penurunan pengisian ventrikel, dan sangat kecilnya curah jantung. Jadi ada 4 komponen yang dapat mempengaruhi shock, yaitu masalah penurunan volume plasma intravaskuler, masalah pompa jantung, masalah pada pembuluh balik arteri, vena, arteriol, venul, ataupun kapiler, sumbatan potensi aliran balik pada jantung, sirkulasi pulmonal, dan sistemik. Jadi, penurunan hebat volume plasma intravaskuler merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya shock. Dengan terjadinya penurunan hebat volume intravaskuler, apakah akibat perdarahan atau dehidrasi akibat sebab lain, maka darah yang balik ke jantung atau venous return juga berkurang dengan hebat, sehingga curah jantung pun menurun. Pada akhirnya, ambilan oksigen di paru juga menurun, dan asupan oksigen ke jaringan atau sel juga tidak dapat terpenuhi. Begitu juga dengan halnya bila terjadi gangguan primer di jantung. Bila otot-otot jantung melemah yang menyebabkan kontraktilitasnya tidak sempurna, sehingga tidak dapat memompa darah dengan baik dan curah jantung pun akan menurun. Pada kondisi ini, meskipun volume sirkulasi cukup, tetapi tidak ada tekanan yang optimal untuk memompakan darah yang dapat memenuhi kebutuhan oksigen jaringan, akibatnya perfusi juga tidak terpenuhi. Gangguan pada pembuluh dapat terjadi pada berbagai tempat, baik arteri atau afterload-nya, vena, preload, kapiler, dan venula. Penurunan hebat tahanan-tahanan vaskuler arteri atau arteriol akan menyebabkan tidak seimbangnya volume cairan intravaskuler dengan pembuluh tersebut, sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi sangat rendah, yang akhirnya juga menyebabkan tidak terpenuhinya perfusi jaringan. Peningkatan tahanan arteri juga dapat mengganggu sistem sirkulasi yang mengakibatkan menurunnya ejeksi ventrikel jantung, sehingga sirkulasi dan oksigenasi jaringan menjadi tidak optimal. Begitu juga bila terjadi peningkatan hebat pada tonus arteriol, yang secara langsung dapat menghambat aliran sirkulasi ke jaringan. Gangguan pada vena dengan terjadinya penurunan tahanan atau dilatasi yang berlebihan menyebabkan sistem darah balik menjadi pengisian jantung menjadi berkurang. Akhirnya menyebabkan volume sekuncup atau curah jantung juga menurun yang tidak mencukupi untuk oksigenasi dan perfusi ke jaringan. Gangguan pada kapiler secara langsung seperti terjadinya sumbatan atau konstriksi sistemik dapat menyebabkan terjadinya gangguan perfusi karena area kapiler adalah tempat terjadinya pertukaran gas antar vaskuler dengan jaringan sel-sel tubuh. Jadi, menurut sebab dan kesamaan mekanismenya, shock itu dapat dibagi menjadi shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock obstruktif, dan shock distributif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shock hipovolemik. Jadi, apa itu shock hipovolemik? Shock hipovolemik adalah shock yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskuler. Jadi, shock ini dapat terjadi akibat perdarahan yang hebat, trauma yang menyebabkan perpindahan cairan atau ekstravasasi ke ruang tubuh yang non-fungsional, dan dehidrasi berat oleh berbagai sebab seperti luka bakar dan diare berat. Jadi ini adalah patofisiologi dari
shock hipovolemik. Jadi gejala-gejala klinis pada suatu perdarahan bisa belum terlihat jika kekurangan darah kurang dari 10% dari total volume darah, karena pada saat ini masih dapat dikompensasi oleh tubuh dengan meningkatkan tahanan pembuluh dan frekuensi serta kontraktilitas otot jantung. Bila perdarahan terus berlangsung, maka tubuh itu tidak mampu lagi mengkompensasinya dan menimbulkan gejala-gejala klinis. Secara umum, shock hipovolemik menimbulkan gejala peningkatan frekuensi jantung dan nadi atau takikardi, lalu pengisian nadi yang lemah, kulit dingin dengan turgor yang jelek, dan ujung-ujung ekstremitas yang dingin, serta pengisian kapiler yang lambat. Jadi untuk mendiagnosis shock hipovolemik, kita dapat memeriksa pengisian dan frekuensi nadinya bagaimana, tekanan darahnya, capillary refill time-nya, dan serta suhu dan turgor kulitnya. Berikut adalah stadium shock hipovolemik dan gambaran klinisnya berdasarkan presentase volume kehilangan darahnya. Untuk stadium 1, kehilangan darahnya sebanyak 5%, lalu kesadarannya sedikit cemas, frekuensi jantung atau nadinya kurang dari 100 kali per menit, frekuensi nafasnya 14-20 kali per menit, capillary refill time-nya lambat, tekanan darah sistoliknya normal, tekanan nadinya normal, dan produksi urinnya lebih dari 30 ml per jam. Untuk stadium 2, kehilangan darahnya sebanyak 15-30%. Untuk kesadarannya, pasien sudah mulai cemas, frekuensi jantung dan atau nadinya lebih dari 100-120 kali per menit, frekuensi nafasnya 20-30 kali per menit, refilling kapilernya lambat. Untuk tekanan darah sistoliknya masih normal, tekanan nadinya sudah mulai turun, dan produksi urinnya 20-30 ml per jam. Untuk stadium 3, kehilangan darahnya sebanyak 30-40%. Kesadarannya pasien sudah mulai sangat cemas atau bingung. Kemudian frekuensi jantung atau nadinya lebih dari 120-140 kali per menit. Lalu frekuensi nafasnya 30-40 kali per menit, refilling kapilernya lambat, tekanan darah sistoliknya turun, tekanan nadinya turun, dan produksi urinnya 5-15 ml per jam. Untuk stadium 4, kehilangan darahnya lebih dari 40%, kesadarannya sudah letargi, frekuensi jantung atau nadinya lebih dari 140 kali per menit, frekuensi nafasnya lebih dari 35 kali per menit, refilling kapilernya lambat, tekanan darah sistolik turun, tekanan nadinya turun, dan produksi urinnya sudah sangat sedikit. Jadi, ini adalah tahapan shock hipovolemik, jadi berdasarkan kemampuan respon tubuh terhadap kehilangan volume sirkulasi. Jadi yang pertama adalah tahap kompensasi. Jadi pada tahap kompensasi ini, mekanisme autoregulasi tubuh masih dapat mempertahankan fungsi sirkulasi dengan meningkatkan respon simpatis. Kemudian yang kedua adalah tahapan dekompensasi. Pada tahapan dekompensasi ini, tubuh tidak mampu lagi mempertahankan fungsinya dengan baik untuk seluruh organ dan sistem organ. Pada tahapan ini, melalui mekanisme autoregulasi tubuh berupaya memberikan perfusi ke jaringan dan organ-organ vital, terutama otak, dan terjadi penurunan aliran darah ke ekstremitas. Kemudian yang ketiga adalah tahap irreversible. Jadi ini terjadi bila kehilangan darah terus berlanjut sehingga menyebabkan kerusakan organ yang menetap dan tidak dapat diperbaiki. Keadaan klinis yang paling nyata adalah terjadinya kerusakan sistem filtrasi ginjal yang disebut dengan gagal ginjal akut. Kemudian ini adalah prinsip penata laksanaan shock hipovolemik. Jadi yang pertama adalah terapi cairan sebagai pengganti cairan tubuh atau darah yang hilang. Yang kedua adalah mengembalikan tanda-tanda vital ke kondisi dalam batas normal dan mengembalikan hemodinamik ke dalam kondisi yang batas normal.
Ini adalah penata laksanaan shock hipovolemik. Jadi yang pertama posisi tubuh. Posisi tubuh penderita diletakkan berdasarkan letak luka. Secara umum, posisi penderita dibaringkan terlentang dengan tujuan meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital. Apabila terdapat trauma pada leher dan tulang belakang, penderita jangan digerakkan sampai persiapan transportasi selesai, kecuali untuk menghindari terjadinya luka yang lebih parah atau untuk memberikan pertolongan pertama seperti pertolongan untuk membebaskan jalan nafas. Kemudian, penderita yang mengalami luka parah pada bagian bawah muka atau penderita tidak sadar harus dibaringkan pada salah satu sisi tubuh atau berbaring miring untuk memudahkan cairan keluar dari rongga mulut untuk menghindari sumbatan jalan nafas oleh muntah atau darah. Penanganan yang sangat penting adalah meyakinkan bahwa saluran nafas tetap terbuka untuk menghindari terjadinya asfiksia. Kemudian, penderita dengan luka pada kepala dapat dibaringkan terlentang datar atau kepala agak ditinggikan. Jadi tidak dibenarkan posisi kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Kalau masih ragu mengenai posisi luka penderita, sebaiknya penderita dibaringkan ke posisi terlentang datar. Pada penderita-penderita shock hipovolemik, baringkan penderita terlentang dengan kaki ditinggikan 30 cm sehingga aliran darah balik ke jantung lebih besar dan tekanan darah menjadi meningkat. Tetapi bila penderita menjadi lebih sukar bernafas atau penderita menjadi kesakitan, segera turunkan kakinya kembali. Kemudian yang harus dilakukan adalah pertahankan respirasi pasien. Jadi yang pertama, bebaskan jalan nafas, lakukan penghisapan atau suction bila ada sekresi atau muntah. Kemudian tengadahkan kepala atau dagu, kalau perlu pasang alat bantu jalan nafas seperti gudel atau oropharyngeal airway. Kemudian berikan oksigen 6 liter per menit. Bila pernafasan ventilasi tidak adekuat, berikan oksigen dengan pompa sungkup atau ambubeg atau ETT. Kemudian pertahankan sirkulasi. Segera pasang infus intravena, bisa lebih dari 1 infus. Kemudian pantau nadi, tekanan darah, warna kulit, isi vena, produksi urin, dan CVP. Mempertahankan suhu tubuh. Jadi suhu tubuh itu dipertahankan dengan memakaikan selimut pada penderita untuk mencegah kedinginan dan mencegah kehilangan panas. Jadi jangan sekali-sekali memanaskan tubuh penderita karena akan sangat berbahaya. Kemudian pemberian cairan, jangan memberikan minum kepada penderita yang tidak sadar, mual-mual, muntah atau kejang karena bahaya terjadinya aspirasi cairan ke dalam paru. Jadi yang kedua, jangan memberikan minum kepada penderita yang akan dioperasi atau dibius dan yang mendapat trauma pada perut serta kepala atau otak. Jadi penderita hanya boleh minum bila penderita sadar betul dan tidak ada kontraindikasi. Pemberian minum harus dihentikan bila penderita mual atau muntah. Kemudian cairan intravena seperti larutan isotonik, kristaloid merupakan pilihan pertama dalam melakukan resusitasi cairan untuk mengembalikan volume intravaskuler, volume interstisial, dan intrasel. Cairan plasma atau pengganti plasma berguna untuk meningkatkan tekanan onkotik intravaskuler. Kemudian, pada shock hipovolemik,
Jumlah cairan yang diberikan harus seimbang dengan jumlah cairan yang hilang. Pada resusitasi, yang diberikan harus seimbang dengan jumlah cairan yang hilang. Cairan resusitasi yang digunakan adalah cairan isotonik NaCl 0,9% atau ringalaktat. Jadi pemberian awal adalah dengan tetesan cepat sekitar 20 ml per kilogram berat badan pada anak atau sekitar 1-2 liter pada orang dewasa. Pemberian cairan terus dilanjutkan bersamaan dengan pemantauan tanda vital dan hemodinamiknya. Kemudian pemantauan tekanan vena sentral penting untuk mencegah pemberian cairan yang berlebihan. Jadi, sedapat mungkin diberikan jenis cairan yang sama dengan cairan yang hilang. Darah pada perdarahan, plasma pada luka bakar. Kehilangan air harus diganti dengan larutan hipotonik. Kehilangan cairan berupa air dan elektrolit harus diganti dengan larutan isotonik. Penggantian volume intravaskuler dengan cairan kristaloid memerlukan volume 3-4 kali volume perdarahan yang hilang. Sedangkan bila menggunakan larutan koloid memerlukan jumlah yang sama dengan jumlah perdarahan yang hilang. Telah diketahui bahwa transfusi eritrosit konsentrat yang dikombinasi dengan ringalaktat sama efektifnya dengan darah lengkap. Jadi sekian presentasi mengenai shock hipovolemi. Terima kasih.